Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para pemirsa channel YouTube Ifda Tebet Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan yang mulia ini saya akan menerangkan dan menjelaskan materi tentang usul fikih, yang berkaitan dengan usul fikih, daripada kaidah-kaidah dan lainnya. Yang pertama ada istilahnya amar ma'ruf, al-amru dan nahi, ada amar dan nahi. Dan kedua ada namanya am dan khas. Kemudian juga ada istilah lainnya mutlak dan muqayyad. Kemudian juga ada mantuq dan mafhum. Kemudian juga ada istilah mujmal dan mubayyan, dan kemudian juga ada istilah muradif dan mushtarak. Kemudian juga ada istilah zahir dan takwil. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama amar dan nahi. Dalam ilmu usulul fiqh ada istilah namanya amar. Kalau secara bahasa amar itu adalah perintah. Namun secara istilah yang dimaksud amar di sini adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna. Perintah dari yang lebih tinggi tingkatannya kepada yang lebih rendah tingkatannya. Atau istilah lainnya lafzun yutlabu bihil a'la mimman huwa adna minhu fi'lan ghairu kaffin. Lafal yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada yang lebih rendah untuk meminta bawahannya mengerjakan sesuatu yang tidak boleh ditolak. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya. Allah zat yang maha esa, yang maha kuasa, yang sangat-sangat mulia dan agung dan tinggi, ketika memerintahkan kepada hambanya, maka hambanya tersebut harus melaksanakan perintah Allah, karena itu adalah bentuk amr, dari tingkatan yang tinggi yaitu Allah kepada yang rendah yaitu hamba. Atau contoh lain orang tua kepada anak. Orang tua memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang tua. Jadi ketika orang tua meminta sesuatu kepada anaknya, itu bisa disebut juga perintah. Bisa disebut dengan perintah. Atau seperti guru memerintahkan kepada muridnya untuk mengerjakan soal misalnya, itu pun juga bisa diartikan amar. Kenapa? Karena permintaan itu berasal dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Itu namanya amar, perintah. Lalu bagaimana kalau seandainya permintaan itu berasal dari orang yang sama-sama kedudukannya, sama-sama kedudukannya sama. Misalnya teman dengan teman, itu bukan amar, bukan perintah, tapi mungkin bisa diartikan minta tolong. Kita minta tolong kepada teman kita, misalnya Nabil, tolong ambilkan air buat saya. Istilahnya itu minta tolong kepada teman dengan teman lainnya sejajar. Kemudian sebaliknya, kalau permintaan itu berasal dari dari bawah kepada ke atas, misalnya dari hamba kepada Allah, dari hamba kepada Allah, atau dari anak kepada orang tua,
ya, atau dari murid kepada guru, itu bukan perintah. Bukan disebut amr, bukan, tetapi diartikan apa? Istighatsah, atau doa, atau isti'anah, ar-raja. Kalau dari bawahan tadi, dari hamba kepada Tuhan, kepada Allah, diartikan bukan amar, tetapi permohonan. Permohonan, ar-raja, harapan atau doa. Seperti seorang hamba minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki, diberikan kesehatan misalnya. Itu kan permintaan dari hamba kepada Allah, tapi namanya bukan amar, perintah. Kalau amar berarti songong banget, kan begitu. Kalau ada hamba nyuruh Allah, itu mah songong, kurang ajar, kan gitu. Ada anak nyuruh orang tua, kurang ajar. Makanya bukan nyuruh bahasanya, tapi bahasanya apa? Memohon, atau berdoa, bermunajat, mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih kuat ketimbang tadi teman dengan teman. Maka disebut dengan ad-doa. Ketika seorang meminta kepada Allah disebut dengan doa atau ar-raja, mengharapkan, memohonkan permintaannya agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amar dari segi bahasa dan istilah. Nah, kemudian sighat amar. Bagaimana suatu lafadz itu bisa dikatakan amr. Sighat itu mengandung perintah. Yang pertama, bisa dengan fi'il amr. Jadi bentuk perintah itu bisa dengan memakai apa? Fi'il amr. Dalam bahasa Arab fi'il amr itu apa? Kata kerja yang mengandung apa? Perbuatan, untuk meminta perintah, amr namanya juga fi'il amr. Contohnya apa? Wa aqimus sholata. Allah menggunakan fi'il amr dalam apa? Dalam memerintahkan kepada hambanya untuk apa? Wa aqimus sholat, untuk mendirikan dirikanlah sholat. Nah, itu mengandung kata perintah. Jadi wajib bagi kita ini sebagai hamba, ketika Allah menyuruh kita, memerintahkan kita, memerintahkan amr kita untuk sholat, maka wajib kita sholat. Hukum yang nggak boleh tolak. Maka dosa orang ninggalin sholat. Itu contoh. Yang kedua juga bisa pakai fi'il mudhari'. Jadi kata perintah itu, atau kata yang mengandung perintah itu bisa menggunakan apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Yang diberikan lam amr. Fi'il mudhari' tapi ada depannya lam amr. Lam perintah. Jadi bukan hanya fi'il mudhari' tapi ada mengandung di dalamnya depannya itu diberi lam amr, lam tapi perintah. Contohnya wal yattawafu bil baitil atiqi. Contoh Allah memerintahkan orang yang umroh ataupun haji untuk bertawaf. Wal yattawafu tuh. Kan fi'il mudhari' yattawafu, tapi di depannya ada lamul amr, mengandung perintah berarti. Wal yattawafu. Allah memerintahkan kepada orang yang umroh dan haji untuk tawaf. Tawaf apa? Apa ini tawaf? Mengelilingi. Artinya tawaf memutar. Mutarin Ka'bah sebanyak 7 kali. Dari mulai Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi mutar 7 kali. Maka kalau orang haji umroh enggak tawaf, enggak sah haji umrohnya. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan isim fi'il amr. Jadi perintah itu bisa pakai isim fi'il amr. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum. Nah, alaikum di sini isim fi'il amr, alaikum. Wajib maksudnya begitu. Bagi kalian, wahai orang-orang beriman, alaikum. Nah, alaikum di sini isim fi'il amr, anfusakum. Wajib bagi kalian menjaga diri kalian. Ya la yadurrukum man dhalla idza tadum. Kalau kita pintar-pintar menjaga diri atau menjalankan sesuai perintah Allah, menjaga diri kita dari macam-macam perkara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kata Allah la yadurrukum man dhalla idza tadum. Maka kalian enggak bakal dibahayakan oleh siapapun yang dapat menyesatkan kalian. Kenapa? Karena kalian sudah mendapatkan petunjuk dari
Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang 3 tadi itu isim fi'il amr. Yang keempat, bisa sigot amr itu dengan isim masdar pengganti fi'il. Isim masdar pengganti fi'il. Contohnya apa? Wabil walidaini ihsana. Perintah untuk apa? Kita hormat, taat dan patuh kepada orang tua. Dengan cara apa? Ihsana. Dengan cara selalu berbuat baik kepada orang tua. Berarti apa? Orang yang menghormati orang tua apa? Dia akan selalu berbuat baik kepada orang tuanya, ihsana. Jadi ihsana di sini apa? Bentuk isim masdar tapi pengganti fi'il, seakan-akan apa? Ihsana artinya ahsinu. Wahai orang-orang yang beriman apa? Berbuat baiklah kalian kepada siapa? Kepada orang tua. Jadi ahsinu. Pakai isim masdar ihsana tapi mengandung arti perintah. Kemudian juga yang kelima bisa menggunakan jumlah khabariyah. Contohnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Sebagai apa? Perempuan yang diceraikan oleh suaminya maka wajib menahan dirinya. Yatarabbasna apa? Menahan diri. Bi anfusihinna, berapa lama menahan diri bagi perempuan yang diceraikan suaminya? Salasata quru, 3 kali suci, kurang lebih 3 bulannya. Sini yang 6 bisa menggunakan kata-kata yang mengandung perintah, seperti apa? Faradha, amara, kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat kutiba di sini adalah ay furidha, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ini juga mengandung perintah. Dan setiap perintah dari Allah hukumnya wajib selama tidak ada apa dalil lain yang menyanggahnya. Kemudian juga makna amr. Jadi amr itu punya makna bukan hanya wajib saja, bisa jadi mengandung mandub, sunnah. Contohnya ada di An-Nur ayat 33. Kemudian juga bisa bermakna doa yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Silakan dilihat. Kemudian ada juga mengandung bermakna ancaman. Misalnya firman Allah yang ada di surat Fussilat ayat 40. Kemudian juga ada bermakna menghormati. Misalnya ada di surat Al-Hijr ayat 46. Kemudian juga bisa mengandung atau bermakna melemahkan, yang ada di surat Al-Baqarah ayat 23. Kemudian juga ada mengandung makna menyerah, menyerah. Misalnya ada di surat Thaha di ayat 72. Kemudian juga bisa mengandung makna menyesal. Misalnya ada di surat Al-Imran ayat 119. Kemudian juga bisa bermakna membolehkan. Contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian 9 ada di makna memiliki makna apa? Menyuruh memilih. Misalnya di surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Kemudian juga punya makna mempersamakan. Misalnya ada di surat At-Tur ayat 16. Kemudian juga punya makna pelajaran. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 282, Kemudian kaidah-kaidah amar di situ ada bahwa amar itu mutlak menunjukkan wajib. Jadi secara umum namanya perintah itu apa? Memiliki makna wajib, menunjukkan bahwa itu perintah adalah hukumnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Kaidah berbunyi al-aslu fil amri lil wujubi wa la tadullu ala ghairihi illa biqarinatin. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib dan tidaklah menunjukkan hukum selainnya kecuali ada qarinah atau yang menyanggahnya. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua yang ada kaitannya dengan amar, contohnya apa? Al-aslu fil amri la yaqtadi tikrar, bahwa amar itu apa ya? Tidak menghendaki berulang-ulang. Pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki perulangan pekerjaan yang dituntut. Cukup apa? Cukup misalnya sekali. Contohnya dalam apa? Perintah haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bahwa apa? Bahwa hukum haji itu
dan umrah itu apa ya? Cukup satu kali wajib dikerjakan. Adapun yang kedua dan ketiganya itu hukumnya sunnah. Jadi haji, umrah yang pertama itu hukumnya wajib. Adapun setelah yang kedua dan seterusnya hukumnya sunnah. Kemudian juga kaidah yang berikutnya ada berbunyi al aslu fil amri yaqtadi tikrar muddatal umri ma'al imkan. Kadang apa amar itu menghendaki berulang-ulangan. Selama apa? Kesanggupan, selama ada sanggupan untuk mengulanginya, silakan, nggak apa-apa. Yang keempat, amar menghendaki segera. Al aslu fil amri la yaqtadil fawra. Pada dasarnya perintah itu apa? Tidak dilaksanakan dengan segera. Tapi ada kaidah lain tadi apa? Kadang ada perintah yang haruskan apa? Dikerjakan segera. Seperti kaidah lainnya, al aslu fil amri yaqtadil fawra, bahwa dasarnya perintah itu apa? Menghendaki segera. Contohnya bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Baqarah ayat 34. Kemudian kaidah yang berikutnya ada apa? Amar berarti perintah terhadap wasilahnya. Bunyinya al aslu bi syai'i amrun bi wasailihi, bahwa perintah sesuatu itu berarti perintah terhadap perantaranya. Contoh-contohnya misalnya kita mau sholat dan perantara sholat itu ada wudu, maka wajib berwudu. Yang keenam, al amru bi syai'i nahyun an diddihi. Amar berarti melarang perbuatan sebaliknya. Kalau Allah perintahkan kita sholat, berarti apa? Allah melarang sebaliknya, berarti melarang meninggalkan sholat. Kemudian yang ketujuh, idza fu'ilal ma'rubi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amr. Apabila yang diperintah sudah selesai mengerjakan sesuai dengan peraturan-peraturannya, berarti yang diperintah bebas dari perintah itu. Orang misalnya udah sholat nih, sholat, kemudian dia sholat menggunakan tayamum, kadang nggak ada air. Setelah dia sholat dengan tayamum, kan, nggak lama air itu apa? Ada. Nah, ini ada yang mengatakan sesuai kaidah ini, maka dia nggak wajib sholat lagi, sudah cukup dia sholat dengan apa? Dengan tayamum. Tapi ada yang mengatakan selama masih ada waktu untuk mengulang sholat, dia wajib sholat kembali. Seperti itu. Kemudian ada kaidah juga berikut, perintah sesudah larangan. Al-amru ba'da nahyi yufidul ibahah. Bahwa ada perintah setelah larangan, maka mengandung perintah itu bukannya wajib tapi boleh. Misalnya wa idza haltum fastadu. Sebagaimana kalau ketika orang sedang ihram, kan, nggak boleh dia apa? Berburu. Tapi katanya Allah, setelah selesai ihram, wa idza halaltum setelah tahallul fastadu, maka setelah itu boleh. Jadi ada larangan setelah apa? Ada perintah setelah larangan menjadi hukumnya boleh. Tadi aslinya dilarang berburu bagi orang yang ihram, setelah tahallul udah boleh dia untuk berburu lagi. Kemudian yang kedua ada istilahnya nahi. Nahi ini adalah talabut tarki minal a'la ila adna, kebalikan daripada amr. Jadi kalau seandainya yang pertama tadi amr, yang ini nahi. Kalau tadi kan apa? Meminta apa? Untuk mengerjakan sesuatu. Kalau ini meminta untuk meninggalkan sesuatu, kebalikannya. Atau di sini talabut tarki minal a'la ila adna, memerintah meninggalkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Seperti orang tua misalnya nyuruh anaknya jangan keluar rumah, nah berarti nggak boleh. Anak misalnya dilarang apa? Sama orang tuanya nggak boleh keluar rumah. Karena apa? Orang tua lebih tahu. Takutnya kamu kenapa-napa, apalagi sudah malam hari, nggak boleh. Itu namanya larangan, nggak boleh. Sebagai anak kita harus nurut. Kalau orang tua bilang jangan keluar, jangan apa? Jangan buka aurat, berarti kita harus nutup aurat. Jangan sampai meninggalkan apa? Perintah Allah, dan orang tua apa yang larang bukan karena apa? Bukan karena nafsu, memang karena apa? Perintah Allah. Ini sesuai dengan
perintah mungkin dari orang tuanya ya. Orang tuanya belajar nggak sembarangan. Memang agama apa ya? Menyuruh kita untuk menutup aurat dan seterusnya. Silakan. Ya, kemudian ada namanya am dan khas. Ya, apa bedanya am dan khas? Am khas adalah bedanya kalau am lafadznya umum. Kalau khas kebalikannya. Lafadznya khusus. Kalau bahasanya al-lafzul mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasbi wad'in wahidin duf'atan atau daf'atan. Kemudian juga sesuai di sini am itu apa? Ma'amma syai'ini fasaidan min ghairi hasrin. Yang dimaksud dengan am itu apa? Makna atau lafadz yang mengandung apa? Dua apa? Dua atau lebih tanpa terbatas. Itu namanya umum. Jadi lafadz yang mengandung dua arti atau dua makna atau lebih tanpa ada batasnya, itu namanya apa? Umum. Contohnya apa? Nabil al-ismul wahidul mu'arraf. Jadi ada lafadz-lafadz yang mengandung makna umum. Contohnya al-ismul wahidul mu'arraf bil lami. Contohnya kalau Allah Ta'ala innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu tuh. Sesungguhnya manusia kan umum tuh. Manusia Nabil, Abizar ya, Ustadz, semuanya itu apa? Semua kita ini disebut manusia umum. Kan lebih dari jumlahnya bisa lebih dari apa? Yang di dunia ini ada berapa ya manusia? Bisa miliaran lebih, ya kan? Nah, semua masuk kategori manusia umum. Kata Allah innal baik yang sudah meninggal atau yang masih ada atau yang mau akan lahir itu semuanya manusia. Maka selama mereka manusia masuk kategori firman Allah di sini innal insana, kata Allah sesungguhnya manusia ini apa? Lafi khusrin. Benar-benar dalam illal ladzina amanu. Kecuali apa? Orang-orang yang beriman. Yang kedua, lafadz umum bisa dari apa? Isim jama' al-mu'arraf bil lam. Isim jama' yang diawali dengan alif lam. Contohnya innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat mana yang isim jama' di sini yang depannya alif lam? Al-muhsinin. Nah, di sini. Jadi yang berbuat baik siapa aja umum, mau Nabil, mau si fulan, mau yang kaya, mau miskin, mau yang butuhan ataupun jabatannya biasa, orang tua atau anak, selama apa? Mereka bisa berbuat baik, maka mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wala fin nakirat, la yang terdapat dalam isim nakirah. Contohnya la tajzi nafsun an nafsin syai'a, bahwa seseorang tidak akan apa? Bisa membalas sesuatu apa? Dari orang lain nggak bisa, kecuali atas izin Allah, semuanya Allah. Yang keempat, al asmaul mubhamah, isim mubham. Contohnya dari man, biasanya man ini digunakan buat orang yang berakal. Contohnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man di sini apa? Siapa aja atau barang siapa yang bisa faman ya'mal, barang siapa yang berbuat mithqala dzarratin, walaupun apa? Cuman seberat apa? Biji khairan, tapi apa? Baik, yarah, maka dia akan melihat kebaikan tersebut nanti apa? Di akhirat. Setiap balasan, setiap perbuatan yang baik walaupun sekecil apapun apa? Akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu. Sebaliknya, perbuatan apa? Perbuatan yang buruk, begitupun apa? Walaupun cuma sekecil biji sawi juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian ada ma fi ma la yaqil. Ada ma itu biasanya bukan untuk orang yang berakal. Kalau tadi kan man buat yang berakal biasanya. Kalau ma bukan. Contohnya apa? Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian perbuat. Nah, kan ma di sini apa aja? Apakah sedekah kita, duit kita, makanan, minuman yang kita sedekahkan, perbuatan yang kita kerjakan selama baik apa? Akan Allah lihat dan insyaallah apa? Akan kita semua akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kemudian ada ayyamma tad'u falahul asmaul husna.
dimanapun kalian meminta kepada Allah, maka gunakanlah falu asmaul husna. Gunakanlah nama-nama Allah yang baik yang ada 99 tuh. Maka apa? Setiap kita minta sesuatu, kita panggil daripada nama-nama Allah yang baik yang 99 ya. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam dan seterusnya. Atau ya Ghani, aghnini misalnya, aghnini atau aghnina. Ya Allah yang Maha Kaya, kayakanlah kami ya Allah, kayakan saya ya Allah. Boleh kita minta. Insya Allah kalau kita berdoa memanggil nama Allah, terutama dengan nama-nama Allah yang tadi 99, insya Allah doa kita digobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian juga aina fil makan. Ada aina fil biasanya buat tempat. Aina ma takunu yudrikumul maut. Contohnya dimanapun kalian berada, maka apa? Kalian akan apa? Kalau sudah waktunya kalian apa? Akan meninggal, kan begitu. Mau kalian lari misalnya ke Eropa, ke Amerika misalnya, atau ke tempat yang bentengnya kuat, kalau memang apa? Sudah waktunya, maka walaupun presiden kan gitu, walaupun presiden kalau waktunya mati mati, waktunya mampus mati. Kenapa? Karena sudah waktunya. Walaupun apa dijaga sama bodyguard, sama pas pamres misalnya, kan? Atau siapapun orang pengusaha yang kaya bodyguardnya banyak, kalau memang sudah matinya apa? Sudah diwaktukan oleh Allah hari itu, maka walaupun mereka kesukaan apapun apa akan mati, dimanapun. Mau mereka lari ke ke luar negeri, dengan pesawat pribadinya atau jet pribadinya, maka apa? Sudah ditunggu oleh utusan Allah, oleh malaikat maut yang sudah apa? Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut orang tersebut, dimanapun. Makanya nggak boleh kita sombong, yang jadi presiden, yang jadi pengusaha, yang jadi apa? Yang jadi apapun, yang punya jabatan, yang kaya, semuanya. Apalagi yang miskin begitu. Ini Ustaz ngomongin yang punya jabatan dulu kan begitu. Jangan sampai sombong. Kenapa? Karena kematian apa? Kalian apa? Pasti apa? Pasti nyata. Tunggu apalagi apa? Didoain sama orang-orang yang dizolimin. Nauzubillah. Kalau doa yang dizolimin apa digobul sama Allah, mending kalau matinya husnul khotimah. Kalau mati husnul khotimah, nauzubillah min dzalik. Kemudian juga ada mata fi zaman. Kalimat yang mengandung umum, contohnya mata. Mata fi zaman. Mata itu kapanpun. Berarti apa? Waktu. Kapanpun. Contohnya mata safarti fa anti talik. Ada seorang suami mengatakan kepada istrinya yang mungkin apa? Sering keluar rumah tanpa izinnya, bahkan berbuat apa? Berbuat hal-hal yang enggak baik misalnya. Kemudian apa? Saking marahnya dia mengatakan kepada istrinya, itu suami, mata safarti fa anti talikun. Kapanpun kamu pergi, walaupun apa? Walaupun cuma sebentar tanpa izin suaminya, maka kamu ini apa? Sudah ditolak, atau istri yang telah dicerai sama suaminya. Nauzubillah min dzalik. Maka seorang istri tidak boleh, tidak boleh seorang istri apa? Keluar rumah tanpa izin suami, tanpa izin suami. Kenapa? Karena ada seorang aja, Pak. Seorang istri sudah diamanahin sama seorang suaminya yang mau pergi, yang ingin nyari mungkin apa? Nyari rezeki. Kemudian dititipkan, jangan apa? Jangan keluar rumah tanpa izin. Kemudian setelah suaminya pergi, kemudian tuh istri apa? Mendapat kabar bahwa orang tuanya sakit. Tuh istri dapat kabar bahwa orang tuanya sakit. Kemudian itu istri apa? Ingat pesan suaminya, bahwa saya nggak boleh keluar rumah tanpa izin. Dulu nggak kayak sekarang, dulu belum ada HP kan gitu, susah hubungin. Kemudian karena memang susah ngubungin, otomatis apa? Dia nggak bisa izin sama suami untuk apa? Untuk keluar rumah, Apalagi sangat-sangat penting, urusan sangat penting, yaitu apa? Dia harus jenguk ibunya yang sedang sakit. Terus disabarin, dia nggak keluar rumah, kan? Kemudian keesokan harinya atau berapa hari kemudian dapat kabar ibunya meninggal, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istri tak sama nahan juga, ya Allah, dalam hatinya sedih, ditinggal
ibunya nggak bisa keluar, ya, nggak bisa keluar. Kenapa? Karena sudah apa? Sudah diamanahkan sama suaminya jangan keluar rumah. Ya. Kemudian, walhasil apa? Ini istri termasuk golongan istri yang solehah, yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Adapun dia nggak datang kepada ibunya yang sedang sakit, ini bukan bentuk durhaka, bukan. Kenapa? Karena memang ada alasannya, hujjah qawiyah, hujjah yang kuat, atau hujjah syariah, hujjah yang dibolehkan oleh syariat, ya. Oleh karena itu, ya, kalau kita mempunyai, ya, ikatan suami istri harus saling menjaga amanah, harus saling menjaga amanah, nggak boleh sembarangan, ya. Beda ketika seorang perempuan belum dipersunting atau belum dinikahkan oleh seorang laki-laki, dia masih bebas, ya. Masih di bawah tanggung jawab orang tuanya, bapaknya. Tapi ketika sudah dinikahkan oleh seorang laki-laki, maka amanah tersebut sudah dipindahkan oleh orang tua kepada suaminya, ya. Jadi apapun harus izin kepada suaminya. Makanya jangan, ya, bagi Anda yang sudah menjadi istri, ya, keluar rumah tanpa izin suami. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kalian ingin menjadi istri yang salehah, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nanti ada khas dan seterusnya. Insyaallah kita lanjut pada materi yang akan datang insyaallah. Cukup sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.